sejahtera, dan salam kerukunan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak cinta. Jadi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Winda Lestari Lubis dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pidato pada kali ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan besar kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan beserta jajarannya, Bapak Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama beserta jajarannya, panitia lomba, dewan juri yang arif dan bijaksana, guru pembimbing yang saya muliakan, serta yang saya banggakan, teman-teman peserta lomba seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang bertema kerukunan umat beragama. Para hadirin sekalian, kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama saling menerima, saling menghormati kepercayaan masing-masing, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini tentunya diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah garis miring wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Hadirin dan hadirat, kondisi ideal kerukunan umat beragama bukan hanya tercapainya suasana yang penuh dengan toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerja sama. Kerukunan umat beragama ditentukan oleh faktor. Yang pertama, sikap dan perilaku umat beragama. Yang kedua, kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Para hadirin sekalian, semua ajaran agama mengajarkan kerukunan, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Islam menjunjung tinggi toleransi. Dalam agama Islam, kerukunan umat beragama disebut dengan tasamuh. Perilaku tasamuh yang dimaksud adalah tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan keimanan atau akidah. Konsep toleransi dalam Islam bukan mengakui agama sama, apalagi membenarkan tata cara peribadatan umat agama lain, tetapi toleransi yang dimaksud adalah mengakui adanya keberagaman, kepercayaan, dan keyakinan di masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, dan tata cara peribadatan agama lain. Toleransi dalam Islam hanya dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial.
Ajaran Islam mengajarkan agar hidup damai, rukun, dan toleran. Firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Allah berfirman, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, yang orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para hadirin yang saya cintai, berdasarkan ayat ini pula, maka toleransi menjadi satu ajaran yang penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Sudah tentu adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang tidak niscaya dan tidak dapat dipungkiri. Para hadirin dan hadirat, perilaku toleransi ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau hidup di Madinah, yang hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Bukan hanya itu, Rasulullah juga menyusun piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Para hadirin sekalian, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda untuk saling hidup damai, tentram, dan saling menghargai. Jaminan konstitusi untuk toleransi ini diatur dalam amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu para hadirin sekalian, apa saja yang harus kita lakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Ada
beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak mencela dan mengganggu agama lain. Yang kedua, menjaga silaturahmi walaupun berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan agama lain lewat media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang keenam, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Para hadirin sekalian yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya, tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Para hadirin sekalian, dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, perlunya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti yang dirukunkan bukanlah keyakinan agama, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Pak Rahmat punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Motor metik tak pakai rantai. Panaskan mesin di pagi hari. Berpisah bukannya bercerai.